Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Lisa, Bu Lili. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim, saya dan Bu Lili mempunyai tugas Bu untuk mewawancari Ibu dalam aksi nyata di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sebelumnya Bu untuk waktunya sudah mau kami wawancarai. Sama-sama Bu Lisa, lanjut. Apa yang harus saya bantu untuk Bu Lisa dan Bu Lili ini? Baik, langsung kita ke pertanyaan Bu ya. Oke. Seperti itu. Yang pertama Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Bukit Asam, apakah ada kasus yang pernah Ibu hadapi? Baik, saya kurang lebih ini masuk tahun keempat ya saya di SMK Bukit Asam. Tentunya banyak cerita yang saya jalani, baik itu hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Nah, berkenaan dengan yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi tentang kasus-kasus yang saya hadapi, ya lumayan. Pasti ada Bu ya? Ya pasti ada di dalam kita berinteraksi di dalam lingkungan sekolah, baik itu dengan guru maupun dengan siswa, pasti ada kasus-kasus yang dihadapi. Contoh misalnya dengan siswa, saya pernah menghadapi sebuah kasus namanya SMK ya Bu Lisa ya, pasti anak-anaknya masih remaja, kebanyakan mayoritas laki-laki, namanya perkelahian antar pelajar itu pasti tidak bisa kita hindari ya. Nah, jadi saya itu pernah mendapatkan kasus anak-anak kita itu terlibat dalam kenakalan remaja, yaitu kalau bahasa sininya belago. Baik dengan sesama teman mereka di dalam lingkungan sekolah, juga melibatkan teman-temannya dari sekolah yang lain, seperti itu. Iya, soalnya di SMK kita ini Bu ya, mayoritas laki-laki Bu ya. Ya, laki-laki 90% Bu ya. Betul, 85% itu laki-laki, karena kita teknik ya. Jadi usia masih muda, emosi mudah terpancing. Nah, diajak teman-temannya, ya akhirnya ikut dalam kasus tersebut. Baik Bu, yang pertanyaan selanjutnya yaitu kalau kami boleh tahu Bu, dalam kasus yang Ibu alami atau yang Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi di kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Oke, karena itu kasusnya sudah nampak ya, jadi kita tidak perlu mengidentifikasi ini masalah apa, sudah jelas bahwa itu adalah perkelahian pelajar. Nah, tinggal kita mengidentifikasi ada apa sih di balik kenakalan tersebut. Ternyata itu tadi pengaruh teman. Saya tanya dengan yang bersangkutan, siswa yang melakukan terlibat dalam perkelahian itu, biasanya masalah cewek. Nah, itu. Jadi hal-hal yang mendorong mereka itu terlibat dalam perkelahian, satu pengaruh teman. Kemudian masalah percintaan anak remaja, nah, mudah singgung, dijinguk dikit singgung, ceweknya dijinguk dengan yang lainnya. Nah, itu kemudian juga faktor-faktor yang dia tonton ya, karena kan anak-anak sekarang untuk mengakses informasi-informasi dari luar itu kan gampang. Kita kadang-kadang terus terang saja untuk meng-counter mereka itu ya susah. Nah, itu mungkin cara saya mengidentifikasi kenapa kok kemudian mereka ikut dalam perkelahian itu. Berarti masuk ke dalam rata-rata dilema etika Bu ya? Ya, karena betul. Berhubungan dengan siswa ya Bu ya, seperti itu, perkelahian remaja. Baik Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan salah satu kasus ke kami yang tadi Ibu sebutkan tadi yang berhubungan dengan kasus dilema etika tersebut. Salah satu kasus B. Baik, itu terjadi di 2022 ya, di pertengahan tahun 2022. Jadi ada anak kami berkelahi
berkelahi sesama mereka, tapi tidak di lingkungan sekolah kejadiannya. Di luar sekolah, Bu, ya. Jadi sudah... balik sekolah, pulang sekolah, mereka saling mengajak teman. Jadi mereka di tempat lain, di luar lingkungan sekolah, janjian di situ, sudah di situ terjadi perkelahian antar mereka, dan masalahnya sebenarnya ya bukan masalah yang terlalu ini ya, yang terlalu urgent ya, yang namanya anak muda tadi. Pada saat si adik kelas lewat, nah kakak kelasnya merasa tersinggung karena adik kelasnya ngeliatin. Janjianlah mereka di satu tempat, saling bawa rombongan. Terjadilah perkelahian di situ. Sampai permasalahan ini ke ranah hukum. Nah, tapi pada akhirnya tetap di sekolah untuk menyelesaikannya. Baik. Baik, lanjut Bu Lili, silakan di pertanyaan berikutnya. Baik Bu Epi, tadi Bu menceritakan tentang dilema etika Ibu tadi tentang perkelahian sama dengan adik tingkat sampai ke ranah hukum ya. Nah, kalau sudah sampai ke ranah hukum nih, gimana ya Bu ya rasanya dari kasus tersebut, Bu ya, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Baik. Sebenarnya pada akhirnya tidak berlanjut ya Bu Lilia hukumnya, karena kita tahu dari pihak kepolisian tentunya tidak akan langsung serta-merta mengangkat masalah ini ke jalur hukum, karena mereka juga sadar bahwa ini anak sekolah, anak masih di bawah umur, pada akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, kami pihak sekolah tentunya kami sudah punya pedoman dalam penyelesaian masalah, baik itu masalah siswa, masalah kedisiplinan, masalah guru dan segala macam. Nah, ini kebetulan yang kita hadapi adalah permasalahan tentang perkelahian pelajar. Tentunya saya berkoordinasi dengan bagian kesiswaan di SMK Bukit Asam. Nah, di SMK Bukit Asam, bagian kesiswaan itu punya staf, namanya staf kedisiplinan Bu Lili. Jadi saya sampaikan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tolong untuk staf kedisiplinan mencari tahu lebih jauh tentang kenakalan remaja ini atau perkelahian ini yang terjadi di luar sekolah. Karena itu kejadiannya kan di luar sekolah Bu Lili. Setelah pulang sekolah mereka berkumpul di satu tempat. Nah, disitulah mereka berkelahi antar kakak kelas dan adik kelasnya tadi. Jadi alhamdulillah tim kedisiplinan di bawah kesiswaan itu cepat tanggap dan mencari informasi siapa-siapa yang terlibat, sehingga kita bisa dengan cepat untuk mencari solusi ya, terutama bagian kesiswaan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian juga guru BK yang ada di sekolah kita. Kita panggil anak-anak itu, kita tanyalah apa yang menjadi latar belakang mereka melakukan perkelahian. Karena di situ juga kan nama sekolah menjadi taruhan ya Bu Lili ya. Iya, Bu. Dan alhamdulillah tim yang ada di SMK Bukit Asam ini, karena mungkin sudah berpengalaman, jam terbang sudah lama, sehingga mereka cepat untuk menyelesaikan. Dan juga kita melibatkan orang tua. Setelah kita memanggil anak-anak, kita tanya apa yang menjadi latar belakang mereka melakukan perkelahian. Kita sampaikan ke orang tua bahwa di tata tertib sudah jelas ada sanksi yang diterima oleh siswa yang melakukan perkelahian. Kita sampaikan kepada orang tua, dan alhamdulillah masalah ini pada awalnya memang ada orang tua, tentunya orang tua yang anaknya jadi korban ya Bu Lili, itu tidak terima, melapor ke polisi dan segala macam, tapi alhamdulillah itu kembali lagi ke sekolah oleh pihak kepolisian, dikembalikan ke sekolah melalui tata tertib yang ada di kita dan gerak cepat dari tim kesiswaan. Masalah itu bisa kita selesaikan tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lain. Dan alhamdulillah anak-anak yang terlibat dalam perkelahian itu bisa kita damaikan. Seperti itu. Alhamdulillah Ibu ya. Tadi Ibu menyatakan bahwa
yang terlibat di dalam kasus tersebut itu ada orang tua, awalnya tadi orang tuanya ya Bu ya, orang tuanya yang anaknya kena kasus tersebut melapor dengan polisi, tapi karena ini dari kasus polisi itu ada tindakan yang ini masih bisa diranahkan dengan sekolah, akhirnya dilibatkanlah tetap ke sekolahan. Jadi orang tua anak-anak Tesiwa itu terlibat, dipanggil dengan ibu Bu ya, dan ibu menggunakan tim dari SMK Bukit Asam, dari staf kedisiplinan dan kesiswaan gerak cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Itu ya Bu ya, yang tadi yang terlibat di dalam kasus dilema ibu. Baik Bu ya, saya akan menyimpulkan dari percakapan kita pada pagi hari ini tentang kasus dilema yang dialami ibu, yaitu yang pertama ibu di sini sudah 4 tahun ibu sudah menjadi kepala sekolah di SMK Bukit Asam, hampir 4 tahun sudah menjadi kepala sekolah di SMK Bukit Asam dengan kebanyakan 85% siswanya laki-laki dan 15%-nya perempuan. Karena banyak kasus laki-laki ini, jadi ibu ada satu kasus yang tentang perkelahian ya Bu ya. Tapi ini awalnya tuh hanya sebenarnya tuh adik tingkat dengan kakak tingkat hanya saling lirik-lirikan saja awalnya. Kemudian sama-sama karena sama ego-ego tinggi, jadi mereka membuat kesepakatan pasukan masing-masing. Iya, membawa teman masing-masing di luar sekolah, dan kasusnya sampai melibatkan orang tuanya, melibatkan ke kepolisian, tapi kepolisian belum karena ada tindakan hukum yang lain yang belum kasus sampai ke sana. Akhirnya diranahkan mereka ke sekolah. Dari situ karena terlibat dari orang tua, jadi orang tuanya dipanggil satu persatu kan ya Bu ya. Kalau nggak salah saya ingat itu kasusnya Bu ya. Nah jadi orang tuanya dipanggil satu persatu, anaknya yang mana yang sampai yang terlibatnya yang lebih parah dipanggil ke dalam ruangan kepala sekolah, sedangkan orang ini hanya dapat bimbingan dari wali kelasnya saja. Tapi akhirnya dilema etika itu karena orang tua dari tim ibu juga gerakannya cepat sampai ibu bisa menyelesaikan sampai di mana kasusnya awal pertama kali mereka berkelahi, sehingga alhamdulillah kasusnya terselesaikan ya Bu ya, terselesaikan, dan sampai sekarang anaknya tuh sudah damai dan tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Alhamdulillah untuk sekarang ya. Alhamdulillah tidak ada lagi perkelahian di antar adik tingkat sekarang ya Bu ya, sampai 2024 yang sampai lagi ya Bu ya. Amin. Amin. Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan ke Ibu Lisa. Baik, terima kasih banyak Bu Evi untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk kami berdua mewawancara Ibu di dalam tugas kami, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, untuk selanjutnya Bu, mungkin Ibu silahkan untuk memberikan arahan atau masukan ke kami para CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim supaya kami bisa bijak dalam mengambil keputusan seperti yang Ibu lakukan di SMK Bukit Asam. Mungkin silakan Bu, monggo. Baik, untuk para calon guru penggerak Kabupaten Muara Enim Angkatan 9, saya terus terang sangat apresiasi ya dengan adanya kegiatan ini. Paling tidak Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kompetensi diri dan bisa nanti mengaplikasikannya di dalam lingkungan sekolah di mana Bapak Ibu mengajar. Juga saya harap Bu Lisa dan Bu Lili tidak hanya menggerakkan diri sendiri, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menggerakkan teman-teman yang lain sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya yakin pada saatnya nanti Bu Lisa dan Bu Lili pasti akan juga menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, baik itu di kelas, kemudian lebih besar di lingkungan sekolah. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti ini akan menjadi pembelajaran atau menambah wawasan Bu Lisa dan Bu Lili dalam hal menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang di luar keinginan kita. Masalah pasti kan akan muncul. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah, memberikan solusi, agar tidak merugikan satu pihak. Kadang-kadang itu kan menjadi dilema bagi kita ya. Bagaimana kita menarik sebuah benang merah sehingga
semua pihak yang ada dalam sebuah masalah itu tidak merasa dirugikan. Dan saya yakin Bu Lili dan Bu Lisa mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa gerakkan teman-teman yang lain. Bergerak bersama, dan menggerakkan. Iya, bergerak dan menggerakkan, maju bersama. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Evi, sukses terus untuk Ibu. Amin. Semoga selalu menjadi pemimpin yang bijak, Amin. Terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.